Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Hafid Hairul Zuhdi dengan NPM 2301010038 dan rekan saya Mas Kurnia Andri Jatmiko 2301010109. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang restrukturisasi reorganisasi. Definisi. Restrukturisasi merupakan kegiatan untuk merubah struktur perusahaan. Dengan demikian, pengertian restrukturisasi sebenarnya dapat dalam artian makin membesar atau makin ramping. Apabila diartikan dalam pengertian yang pertama, maka kegiatan merger dan akuisisi juga merupakan upaya untuk melakukan restrukturisasi. Perusahaan yang melakukan integrasi vertikal jelas melakukan restrukturisasi bisnisnya. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat mengamankan sumber bahan baku dan atau distribusi hasil produksinya. Restrukturisasi yang lebih bersifat untuk meramping perampingan korporasi. Restrukturisasi dalam artian ini dapat dilakukan dengan melakukan penjualan unit-unit kegiatan atau sell off untuk pemisahan unit kegiatan tersebut dari kegiatan korporasi atau bisa disebut spin-off. Sell off. Korporasi yang mempunyai unit kegiatan yang sangat beraneka ragam. Mungkin suatu ketika merasa bahwa di antara unit-unit tersebut ada yang tidak bekerja secara ekonomis. Penyebabnya dapat beraneka ragam. Salah satunya adalah barangkali tingkat kegiatannya terlalu rendah sehingga sulit mencapai economies of scale. Penyebab lainnya mungkin karena bukan berada pada bisnis utama. Korporasi kemudian kurang memperhatikan unit tersebut. Apabila unit kegiatan ini dirasa membebani korporasi, maka unit tersebut dapat dijual, baik secara tunai maupun dengan pembayaran dengan saham. Lanjutan, contoh kasus. Misalnya PT CIDE berpendapat bahwa produksi pengalengan nanasnya ternyata tidak menguntungkan. Suatu perusahaan yang mempunyai bisnis dalam perkebunan nanas ternyata berminat membeli unit produksi tersebut. Apabila disepakati, maka unit kegiatan tersebut dapat dijual ke perusahaan perkebunan nanas tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau ditukar dengan saham. Apabila cara terakhir ini yang dipergunakan, maka PT CIDE akan memiliki saham PT perkebunan tersebut. Spin-off. Cara spin-off dilakukan apabila unit kegiatan tersebut kemudian dipisahkan dari korporasi dan berdiri sebagai suatu perusahaan yang terpisah. Dengan demikian, perusahaan tersebut akan mempunyai direksi sendiri dan independen dalam mengambil keputusan. Kepemilikan perusahaan baru tersebut berada di tangan para pemilik atau pemegang saham korporasi dan proporsi kepemilikan dilakukan secara pro rata. Restrukturisasi yang lebih bersifat untuk perampingan korporasi. Restrukturisasi dalam artian ini dapat dilakukan dengan melakukan penjualan unit-unit kegiatan sell-off atau pemisah unit-unit kegiatan tersebut dari kegiatan korporasi. Sell-off, sebentar. Oh, maaf. Lanjutan. Contoh kasus, misalnya unit kegiatan dari PT CIDE tersebut akan di spin-off sebagai perusahaan baru yang terpisah dari PT CIDE. Bekas unit kegiatan tersebut misalkan menerbitkan saham sebanyak 10 juta lembar. Apabila seorang pemegang saham PT CIDE memiliki 10% saham PT, maka sekarang ia juga memiliki 10% saham perusahaan baru tersebut atau sebanyak 1 juta lembar. Pemisah ini
lebih dimaksudkan agar unit kegiatan tersebut akan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih efisien, dan ada yang secara khusus bertanggung jawab. Going private. Perusahaan yang semula telah terdaftar di bursa, kemudian saham-sahamnya dibeli biasanya oleh direksi dan teman-temannya. Dan perusahaan kemudian tidak lagi terdaftar di bursa. Salah satu contoh perusahaan yang going private adalah Levi Strauss. Lanjutan, untuk membeli saham-saham yang semula dimiliki oleh para anggota masyarakat, para direksi yang memutuskan akan go private mungkin terpaksa menggunakan bantuan dana pihak ketiga. Apabila cara ini ditempuh, maka dilakukan apa yang disebut dengan lever buyout. Pinjaman tersebut dijamin oleh aktiva dan arus kas perusahaan, sehingga setelah buyout, perusahaan akan mempunyai hutang yang sangat besar. Misal, PT mempunyai 10 juta lembar saham, harga saham saat ini adalah 5.000 per lembar. Dengan demikian, apabila seluruh saham akan dibeli, maka calon pembeli harus menyediakan dana sebesar 50 miliar. Misalnya para direksi PT telah memiliki dana sebesar 10 miliar, berarti untuk membeli seluruh saham perusahaan mereka harus mencari tambahan dana sebesar 40 miliar. Suatu bank bersedia memberi pinjaman sebesar 40 miliar dengan bunga 18% per tahun. Jaminannya adalah PT tersebut. Ini berarti bahwa apabila PT tidak mampu membayar kewajiban finansialnya, maka PT akan beralih ke pemilikan, menjadi dimiliki oleh bank tersebut. Setelah deal tersebut, tentu saja hutang PT akan membengkak dan membengkak dengan 40 miliar. Bank bersedia memberikan kredit tersebut apabila diperkirakan arus kas perusahaan cukup aman. Reorganisasi. Reorganisasi adalah proses pengaturan ulang struktur operasi komponen suatu organisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau mengatasi permasalahan tertentu. Reorganisasi dapat mencakup perubahan pada manajemen, pembagian tugas, struktur organisasi, strategi bisnis, atau proses kerja. Dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak menggembirakan, perusahaan sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada atau memperkecil diri agar tidak mengalami kesulitan yang parah. Reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo. Baik, terima kasih Mas Hafid. Izin melanjutkan presentasi. Untuk contoh kasusnya yaitu misalkan harga mesin baru yaitu 2 juta. Untuk pesangon diperlukan dana sebanyak 800 juta. Mesin lama hanya laku dijual dengan harga 400 juta. Maka dengan demikian, pada awal periode sudah diperlukan dana sebesar 2.400 juta. Apakah pengeluaran ini dapat dibenarkan secara ekonomis akan tergantung pada analisis kita terhadap manfaat di masa yang akan datang. Apabila diharapkan present value manfaat tersebut lebih besar dari 2.400, maka pengeluaran tersebut dapat dibenarkan. Next. Kemudian reorganisasi dan konsolidasi itu bisa dilakukan dengan cara ada 5 poin. Itu yang pertama, melakukan penghematan biaya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu ditunda atau bisa dibatalkan. Kemudian menjual aktiva-aktiva yang tidak diperlukan. Yang ketiga, defisit unit bisnis yang tidak menguntungkan dihilangkan atau bisa digabungkan. Kemudian yang keempat, menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai telah menguntungkan. Yang terakhir yaitu memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah hutang kalau dapat dikurangi dari hasil penjualan aktiva yang tidak diperlukan, dan menjaga likuiditas dalam jangka pendek. Mungkin sekali profitabilitas dikorbankan atau jika profitabilitas terpaksa negatif.
Selanjutnya, likuidasi. Likuidasi ditempuh apabila para kreditur berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan. Kalaupun ditambah modal atau merubah kredit menjadi penyertaan, tidak terlihat membaiknya kondisi perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, maka kreditur mungkin lebih menyukai untuk meminta perusahaan dilikuidir. Kemudian apabila perusahaan dinilai tidak punya prospek lagi, para kreditur juga mungkin bersedia menempuh cara composition dalam menyelesaikan kewajiban finansial perusahaan. Selanjutnya, tingkat prioritas likuidasi. Jadi ketika perusahaan itu mengalami defisit, maka tingkat prioritas likuidasinya itu dimulai dari dilakukan dengan prioritas-prioritas yang sudah ditetapkan, yaitu kewajiban terhadap para karyawan, yaitu hutang upah dan gaji itu akan dipenuhi terlebih dahulu. Setelah itu kemudian berkewajiban terhadap pemerintah, yaitu dalam artian hutang pajak yang harus dipenuhi. Setelah itu, aktiva-aktiva yang digunakan dijual dan dipakai untuk melunasi hutang yang dijamin dengan anggunan tersebut. Nah, kemudian apabila hasil penjualan aktiva tersebut mencukupi, maka sisanya dapat dipergunakan untuk melunasi kreditur umum. Nah, sebaliknya, apabila tidak mencukupi, kekurangannya menjadi kreditur umum. Selanjutnya, nah ini adalah gambar rasio keuangan dari perusahaan yang bangkrut dan yang survive. Nah, itu terlihat pada gambar 25.1, itu perbandingan satu indikator, yaitu rasio keuangan antara perusahaan yang bangkrut dan yang survive, disebut sebagai Unifred model. Perkiraannya adalah bahwa mestinya terdapat perilaku yang berbeda antara perusahaan yang bangkrut dan yang survive. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya kemungkinan kebangkrutan dapat diprediksi dengan mengamati memburuknya rasio keuangan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, maka pemanfaatkan rasio keuangan menjadi lebih luas. Tidak hanya sekedar untuk menilai kesehatan perusahaan, tetapi juga dapat untuk memperkirakan kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Next. Mungkin itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau ditambahkan, nanti disediakan link diskusi oleh Ibu dosen. Waktu dan tempat nanti disilahkan. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.